Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita bertemu lagi dalam acara pencerahan pagi bersama Ustadz Saifuddin SAG. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pencerahannya tentang hidayah. Marilah kita berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz Saifuddin SAG. Terima kasih Ustadz Munirul Anam SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup di dunia ini tanpa mengikuti hidayahnya Allah, maka dipastikan kita ini akan tersesat. Setiap muslim ini punya keyakinan bahwa hidup di dunia ini adalah bagian dari perjalanan untuk menuju kepada satu garis finish. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Al-Baqarah 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana manusia itu ada yang menjadi orang yang kufur kepada Allah, padahal manusia itu dulunya adalah sesuatu yang mati, kemudian oleh Allah dihidupkan. Artinya dulunya manusia ini suatu yang mati, artinya belum memiliki ciri-ciri kehidupan. Kemudian dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Tsumma yumitukum, kemudian setelah hidup ini manusia itu akan mati. Tsumma ilaihi turja'un, setelah mati manusia itu akan dihidupkan lagi dan kemudian akan kembali ke hadirat Allah. Ini keyakinan yang sejak awal ditanamkan oleh agama kita. Nah, dalam perjalanan waktu yang panjang ini, setiap kita itu membutuhkan petunjuk supaya nanti kita ini tidak tersesat, karena kita ini akan kembali kepada satu titik yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, di dalam mengarungi kehidupan ini Allah sudah menyiapkan perangkat petunjuk supaya manusia ini tidak tersesat. Menurut para ulama, petunjuk Allah dalam kehidupan kita ini ada 3 yang melekat pada diri kita, kemudian ada 1 yang berada di luar diri kita. Yang melekat pada diri kita ini, yang pertama adalah petunjuk yang disebut dengan naluri. Setiap manusia itu punya naluri kebaikan. Setiap manusia itu punya naluri untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu setiap orang punya naluri. Makanya sejahat apapun orang itu, dalam dirinya itu pasti ada naluri kebaikan. Tidak ada manusia ini yang tidak punya naluri kebaikan. Tetapi memang pada diri manusia itu ada bagian yang mengajak kepada keburukan. Ini oleh Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, naluri yang mengajak kebaikan ini sesungguhnya adalah hidayah yang oleh Allah sudah dipasang di dalam diri setiap manusia. Maka ini harus kita sadari dan harus kita kembangkan dalam kehidupan kita ini, supaya naluri kebaikan ini tidak kalah dengan naluri yang mengajak kepada kejahatan atau fujur dan begitu. Kemudian yang kedua, ini adalah hidayah panca indera. Ada mata, ada telinga, ada alat-alat fisik kita. Ini semuanya oleh Allah
disiapkan bagi kita ini sebagai hidayah, bukan sekedar untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu duniawiyah semata, tetapi pendengaran kita, penglihatan kita, kemudian lisan kita, tangan kita, kaki kita, ini oleh Allah diberikan kepada kita dalam rangka kita ini supaya menggapai kehidupan yang baik di akhir. Makanya Allah sampaikan bahwa seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, mata, telinga, kemudian tangan, kaki, mulut, itu semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita ini sudah kembali kepada. Karena apa? Ini hidayah. Karena hidayah maka harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, hidayah yang Allah berikan pada kita dan menempel di dalam diri kita ini adalah hidayatul aqli atau hidayah akal, termasuk hidayatul qalbi, hidayah hati. Ini satu paket begitu. Karena itu akal kita ini oleh Allah selalu didorong untuk memikirkan hal-hal yang baik. Hati kita ini juga didorong oleh Allah supaya memahami hal-hal yang menuju kepada kebaikan. Salah satu dorongannya itu adalah bahwa ketika manusia itu punya inisiatif keinginan untuk berbuat baik, belum ia lakukan perbuatan baik itu, tapi dia sudah mendapatkan nilai di hadapan Allah. Ini adalah dorongan supaya manusia itu memanfaatkan akal dan hatinya itu dalam rangka untuk mempersiapkan diri supaya ketika sampai kepada garis finish yang telah ditentukan oleh Allah, maka manusia itu nanti tidak akan tersesat jalannya. Nah, ketika hidayah yang inherent menempel pada diri manusia ini oleh Allah kemudian dikuatkan, ditambahi dengan hidayah yang berada di luar dirinya, yaitu yang disebut dengan hidayatul wahyi atau hidayah dalam bentuk wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini hidayah dalam bentuk wahyu. Mohon maaf, saya potong sebentar. Ini ada satu pertanyaan, bahwasanya 4 hidayah sudah diberikan Allah kepada seseorang. Kemudian saat kita sholat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Hal itu hidayah apa yang kita minta? Terima kasih. Terima kasih Ustadz Nur Anam. Jadi memang ini yang sesungguhnya menjadi problem kita. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Ustadz Munir ini. Dan ini saya punya keyakinan karena bukan hanya Ustadz Munir ini yang menanyakan hal itu. Jadi banyak jemaah yang sering bertanya tentang hal itu. Yang ini menandakan sesungguhnya ini ada problem kita. Terkait dengan persoalan hidayah itu, ini tidak langsung saya jawab, tapi nanti kita arahkan ke sana. Bahwa problem kita itu ada 2. Yang pertama, kita ini sering menjadi orang yang kurang memanfaatkan hidayah yang sudah ada. Jadi kurang memanfaatkan naluri kita untuk kita menangkan dalam pertarungan menghadapi naluri yang tidak baik. Kita ini kurang memanfaatkan panca indera kita ini untuk hal-hal kebaikan. Bahkan sering terjadi panca indera kita itu lebih kuat, lebih bertahan untuk melakukan hal-hal atau aktivitas yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Contoh kecil aja, misalnya kita baca Al-Quran, kita mengkaji hadis, itu mata kita itu tidak begitu lama bertahan. Coba kalau misalnya kita ini main kartu, kadang-kadang kalau kita main kartu itu semalaman penuh itu kuat, padahal itu menggunakan hidayahnya Allah.
menggunakan panca indera, menggunakan tangan, menggunakan akal kita ini kuat untuk bertahan ketika kita ini yang kita lakukan hal-hal yang sebetulnya itu tidak mendukung penggunaan hidayah itu. Kemudian kita ini juga sadar atau tidak, untuk hidayatul wahyi ini kita juga kurang di dalam mendalaminya. Kita kurang memahami Al-Quran, kita kurang memahami Al-Hadis. Sehingga meskipun seluruh hidayah, 4 hidayah ini sudah Allah berikan semuanya, maka kebanyakan dari kita ini tidak mampu memfungsikan hidayah yang sudah ada ini. Ini problem kita pertama. Kemudian problem kita kedua, yang ini problemnya ini lebih tinggi tingkatannya. Artinya kalau problem yang pertama tadi itu mungkin problem kita secara umum, artinya bisa terjadi baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Kalangan atas ini yang saya maksud itu adalah ahli agama dan sebagainya maupun orang yang awam. Tetapi untuk yang problem kedua ini sering terjadi pada orang-orang yang sebetulnya ilmunya itu tinggi. Maksud saya begini, banyak orang yang faham Al-Quran, banyak orang yang faham Al-Hadis, tetapi kelakuannya itu tidak mencerminkan Al-Quran, tidak mencerminkan Al-Hadis. Padahal Al-Quran itu dia hafal, Al-Quran itu dia fahami, hadis banyak yang dihafal, hadis banyak yang difahami, tetapi problemnya itu tidak mampu untuk melakukan isi dari hidayah Allah dalam Al-Quran. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya itu adalah ketika hati manusia ini tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa ringan di dalam melakukan hidayah. Maka ketika kita ini sholat misalnya itu kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebetulnya yang kita inginkan dari Allah itu adalah hidayah dalam bentuk kekuatan batin kita ini untuk melaksanakan hidayah yang sudah kita ketahui. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi problem kita itu sebetulnya di sini itu. Kita jangan sampai terlambat untuk menyadari begitu. Jadi keterlambatan kita di dalam menyadari tentang perjalanan hidup kita ini, maka nanti penyesalan itu pasti akan terjadi pada diri kita. Dan tidak ada sesungguhnya penyesalan kita ini yang terlambat, tidak ada. Jadi keterlambatan dalam penyesalan tidak ada. Tetapi jangan sampai kita ini nanti membiarkan diri kita ini menjadi orang yang tidak bersegera di dalam menyadari kondisi ini. Betapapun manusia ini memiliki kesibukan yang sangat luar biasa, apalagi di zaman yang sekarang ini, jangan pernah kita ini berpikir tentang perjalanan hidup kita menuju Allah. Betapapun harta yang kita miliki banyak, jabatan kita ini tinggi, tetapi di hadapan Allah kita ini semuanya adalah hamba. Di hadapan Allah kita ini semuanya adalah apa yang diciptakan oleh Allah, sehingga harus tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, baik yang inheren ada pada diri kita maupun yang di luar kita ini. Oleh Allah kita masih diberi tambahan lagi, yaitu kemampuan untuk melakukan hidayah itu, sehingga perjalanan hidup kita ini akan selamat mulai dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pencerahan dari Ustadz Saifuddin tentang hidayah. Dan saya akhiri acara pada kesempatan ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.